Alhamdulillah karena alaina binikmati wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang mulia, yang dimuliakan Allah. Kita yang ada di badan ini, yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tahmid kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasakan telah berjasanya, karena sungguh semestinya segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku umat mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintah. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketenteraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat
sekalian jamaah soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Sudah banyak orang yang meninggal dan sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Setiap orang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhir adalah kematian. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang mungkar kepada sementara manusia awalnya tiada. Lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setiap ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 2-1, ayat 1-2, Allah berfirman, 1. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakannya mati dan hidup untuk mengujinya kamu, siapa di antara kamu yang telah lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Satu di antara indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqamah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sempurna mungkin, dan baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita pastikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendapatkan orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis syahid yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khotimah apabila ia mengajarkan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikannya kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal.
bertanggung jawab. Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal zahir sebelum dia meninggal. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad tabazal mutaqqum. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tinabahu wa arina al-batila batila warzuqna tinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurukum wa yazkurukum ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahil akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد قامت الصلاة خلق العرش الله أكبر لا إله إلا الله